Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afridianti dengan NIM 201202039. Saya dari kelas 7 SPIB. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makalah saya yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Tenggara. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Selatan dan Timur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jalur dan pola perdagangan Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di daratan Asia Tenggara. Asia Tenggara meliputi wilayah Indochina dan kepulauan sekitar Semenanjung Malaya. Ia berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Teluk Belanga dan benua Hindia di barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja pola perdagangan di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada jaringan perdagangan, yang kedua ada ruang lingkup perdagangan, dan komoditas perdagangan. Yang pertama kita akan membahas jaringan perdagangan internasional dan lokal. Jaringan perdagangan memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi di suatu daerah. Semakin luas jaringan perdagangan yang dimiliki oleh wilayah tersebut, semakin mudah bagi mereka untuk memasarkan komoditas dagangnya. Sebaliknya, dengan memperluas jaringan perdagangan, wilayah tersebut juga akan lebih mudah mendapatkan komoditas dagang dari berbagai tempat. Contohnya jaringan perdagangan internasional menghubungkan negara-negara melalui berbagai jalur perdagangan untuk bertukar barang dan jasa. Jalur perdagangan ini mencakup darat, laut, dan udara. Jaringan perdagangan lokal di Asia Tenggara sudah ada dan terus berkembang sampai sekarang. Pada masa lampau, masyarakat di wilayah Nusantara melakukan perdagangan antar desa dan antar pulau dengan menggunakan perahu tradisional seperti perahu layar dan perahu dayung. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perdagangan. Ruang lingkup perdagangan di Asia Tenggara meliputi berbagai kegiatan ekonomi antar negara seperti ekspor, impor, investasi, perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, dan penyampaian informasi tentang bahan baku dan pangsa pasar. Selanjutnya, apa saja sih komoditas perdagangan yang ada di Asia Tenggara? Oke, Asia Tenggara terdapat beberapa komoditas dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama maritim dan perdagangan laut di wilayah ini. Beberapa di antaranya mencakup ada 4 komunitas perdagangan yang ada di Asia Tenggara, bisa dilihat di atas. Selanjutnya itu jalur perdagangan Asia Tenggara. Asia Tenggara memegang posisi kunci dalam perdagangan global karena lokasinya yang strategis di pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah ini memiliki beragam pola dan jalur perdagangan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap sejarah, ekonomi, dan budaya Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan laut kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam peran budaya, komoditas, dan teknologi. Jalur sutra adalah sistem rute perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai wilayah di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa. Yang kedua yaitu jalur rempah. Jalur rempah adalah rute pedagang kuno yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari wilayah penghasil konsumen. Salah satu jalur perdagangan rempah terkenal adalah jalur sutra, yang menghubungkan wilayah penghasilan rempah di Asia Tenggara dengan wilayah konsumen di Timur Tengah dan Eropa. Jalur rempah membawa rempah-rempah seperti cengkeh, lada, kayu manis, pala, dan rempah lainnya. Ini adalah bentuk jalur Asia dan jalur rempah. Baik, itu saja penjelasan saya tentang makalah saya yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Tenggara. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.